Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada halaman 68 ya. Al-Mahru di video 4 ya, atau video terakhir dari bab ini. Al-Mahru wa huwa wajibun ala rajul. Mahar itu wajib bagi laki-laki. Yajibu ayyabtulahu bi zawjati. Wajib baginya memberikan mahar itu pada istri. Wal mahru alladhi aujabahul Islam, mahar yang diwajibkan oleh Islam, lam tuhaddad qimatuhu, itu tidak dibatasi nilainya, tidak dipatok nilainya. Tidak ada patokan nilainya harus berapa dan seterusnya. Harus 3M lah, seperti Mbah Tarman ya, enggak. Seberapapun itu, bahkan kalau menurut mazhab Syafi'i ya boleh saja mahar berupa apapun, yang penting dia punya nilai. Meskipun nilainya itu kecil, misalkan nilainya cuma Rp5.000, itu boleh. Yang penting punya nilai. Berbeda hanya dengan sebutir, misalkan dia sebutir beras. Itu dia tidak punya nilai, maka tidak sah untuk dijadikan mahar. Wa yahtalifu bi qudratir rajul al-maliyah, dan mahar itu berbeda-beda tergantung kemampuan finansial seseorang, kemampuan perekonomian seseorang, awit tifati zaujaini, atau sesuai dengan kesepakatan suami istri. Lakin minal adabil islamiyah, tetapi di antara adab Islam, allati hassa 'alaihal Islam, yang sangat dianjurkan oleh Islam, apa di antara adab-adab Islam terkait dengan mahar? Illatul mahri, mahar itu sedikit, mahar itu jangan terlalu besar. Wa adamut taghali fi dzalik, dan tidak berlomba-lomba di dalam urusan mahar. Wa adamut taghali fi dzalik washtiratil maqadiri, atau pada taghali ay wa adamus tiratil maqadir, dan al-fahisati, dan tidak mensyaratkan ukuran mahar yang terlalu tinggi. Allati tusabbibu ihjamas syabab aniz zawaj, yang menyebabkan para pemuda mundur dari pernikahan, enggan menikah. Jangan sampai persyaratannya terlalu tinggi. Saya yakin kalau misalkan maharnya itu harus 3M, tidak usah 3M, mahar harus 30 juta, gitu saja banyak orang yang tidak akan menikah, laki-laki yang akan mundur dari pernikahan itu karena terlalu besar. Bi'adam istita'atihim talbiyatatilkan nafaqat, bi'adam istita'atihim, karena ketidakmampuan para pemuda tadi, talbiyatatilkan nafaqat al-bahidah, untuk memenuhi biaya yang begitu besar. Allati la yastati'u ta'diyatuha sahibud dakhlil mahdud, yang tidak mampu membayarnya orang yang hanya punya pemasukan terbatas. Yang tidak mampu membayarnya orang yang mempunyai pemasukan terbatas. Waqad qala Rasulullah SAW, dan Rasul telah bersabda, li rajulin arada ayyatazawwaja bi arba'i awakin. Rasul bersabda pada seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan mahar 4 awak. 4 awak. Ka'annakum tanhitunal fiddah min ardi hadzal jabal. Apa kata Nabi? Seakan-akan kalian mau mencukil perak dari punggung gunung ini. Jadi karena terlalu besar 4 awak itu, kemudian nitili perak dari gunung ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbati, dan Nabi bersabda dalam khutbahnya, ala tuwalu sadaqatan nisa. Apa kata Nabi? Agar kalian jangan berlomba-lomba dalam nilai mahar para wanita. Fa innaha law kanat makrumatan fid dunya, karena kalau saja hal itu suatu tanda kehormatannya, andaikan sodukoh tadi, andaikan mahar itu adalah satu tanda kehormatan di dunia, au taqwan indallah, atau bukti ketakwaan di sisi Allah, lakana aulakum biha nabiyullah, lakana aulakum biha nabiyullah, nabiyullah, pasti yang paling berhak untuk melakukan atau memberikan mahar tinggi itu adalah Nabiullah. Jadi mahar sodukoh itu bukan makrumah di dunia, bukan bukti kemuliaan di dunia, bukan pula bukti ketakwaan insya Allah.
Karena kalau itu bukti kemuliaan di dunia atau bukti ketakwaan di sisi Allah, pasti yang memberikan mahar paling besar itu adalah nabi, para nabi. Rawahu ashabus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh para penyusun hadis sunan Tirmidzi dan seterusnya banyak, sunan Abu Dawud, sunan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad, inna min yumnil mar'ati, sesungguhnya sebagian dari keberkahan perempuan, taisira khidbatiha, adalah mudahnya dilamar. Jadi orang wedok, perempuan itu berkah kalau dia tidak mempersulit, tidak terlalu ribet kalau mau dilamar. Yang penting apa? Yang penting orangnya baik, agamanya baik, akhlaknya. Terus baik semangatnya untuk bekerja, itu sudah, itu 3 itu. Kalau orang sudah ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dia giat untuk bekerja, berusaha demi anak istri, demi calon anak istrinya, istri dan anaknya, itu sudah cukup ya. Syukur-syukur misalkan orangnya alim, karena yang perempuan juga orang pondok misal. Wa taisira shadaqatiha, dan kemudahan maharnya mudah, tidak terlalu mahal. Wa taisira rahimiha, dan mudah pula rahimnya, maksudnya untuk melahirkan. Artinya dia secara genetik ya, itu punya gen yang orang tuanya dan seterusnya itu punya gen banyak anak, mudah melahirkan, bukan gen-gen yang mandul. Rawahu Ahmadu bilinin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang lemah. Yang keenam adalah idharuz zifaf wa i'lanu, meramaikan dan mengumumkan acara pernikahan, resepsi pernikahan. Wa yustahabbu idharuz zifaf wa i'lanu, disunnahkan untuk menampakkan dan mengumumkan acara pernikahan. Wa isharuhu bainan nas, dan mempertunjukkan, memviralkan lah ya, di antara manusia, di antara banyak orang. Liyashadhul khas wal am, agar disaksikan oleh orang khusus maupun orang-orang biasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi, a'linu hadzal nikah, umumkanlah pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid, buatlah acaranya di masjid-masjid. Wadribu alaihi bid-duhuf, dan tabuhlah rebana-rebana untuknya. Rawahu Tirmidzi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa inna faslama bainal halali wal haram al-i'lanu, karena sesungguhnya pemisah antara halal dan haram dalam perkawinan, dalam pernikahan, adalah dipertontonkannya acara tersebut. Nah, orang kalau sudah halal, itu kan ya mau boncengan, mau gimana, itu kan sudah biasa. Sudah tidak takut, tidak seterusnya, jalan bareng tidak takut. Tapi kalau haram, jalan bareng takut, makan bareng takut, ketahuan dan seterusnya. Tapi pun demikian, jangan sampai kemudian mempertontonkan. Ini kan di TikTok itu aduh Masya Allah, sudah kacau balau orang itu ya. Mempertontonkan apa? Dia berciuman dengan istrinya, meskipun mencium dahi atau mencium pipinya, kemudian ditaruh di medsos. Untuk apa sih? Memeluk sambil tiduran di kasurnya, misalkan memeluk istrinya atau memeluk suaminya. Ngapain sih kayak gitu? Itu ditampilkan. Janganlah ya. Itu hal-hal privasi. Cukup antara kamu dengan pasanganmu, dan tidak usah didokumentasikan begitu. Dokumentasikan yang lain kayak. Kan kita bisa membuat konten yang tetap romantis ya, terlihat romantis, tapi tidak perlu untuk kemudian melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip erotis gitu. Yang penting romantis, kelihatan asik, kelihatan TikTok-able gitu kan, atau Instagramable. Jangan sampai melakukan seperti itu. Goyam bagi an-nahdara, dan harusnya kita menghindari minal israfi, dari berlebih-lebihan, wa tafakhuri, dan saling membanggakan, fil madahir, dalam tampilan, alladhi yusabbibu katsiran minal fitan, yang menyebabkan banyak fitnah.
wal madarid diniyah wad dunyawiyah, dan bahaya-bahaya baik dari aspek agama maupun aspek duniawi. Kita harus betul-betul menghindari sifat israf. Jangan tampak mewah. Ya, tidak usah kemudian melakukan, misalkan, ya mulai dari rencana pernikahan, mulai dari khitbah, ya, acara lamaran dan seterusnya, tidak perlu kemudian harus ketok mewah, dan terus nanti pernikahannya teropnya harus begini, menghabiskan sampai biayanya 500 juta, 1 M, dan seterusnya. Tidak perlu, nanti hidup pun begitu. Bagi saya pribadi, hiduplah yang jangan terlalu terlihat mewah, tapi juga jangan terlalu terlihat kere. Kalau misalkan memang punya uang, ya, kalau kita punya uang, diusahakan kita tampil ya sederhana saja, sedang-sedang saja, gitu. Tampil tidak perlu kemudian menampakkan kemewahan dan seterusnya, sudah biasa saja. Dalam aspek pakaian, dalam rumah, dalam kendaraan, dalam membeli handphone, ya sudah, meskipun kita punya uang, kita memilih yang tengah-tengah, tidak terlalu kelihatan kere, sehingga bisa kasihani oleh orang, kemudian menyebabkan orang berpikiran aneh-aneh, dan juga jangan terlalu nampak mewah. Wa yanbaghi an najtaniba al-'adatil fasidata, dan harusnya kita menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk allati tajri bainan nas, yang berlaku di masyarakat. Al-yawma, hari ini, kaduhuli zawji bainan nisa, misalnya masuknya pengantin pria di kalangan para wanita. Nah, kalau ini di Indonesia sudah biasa ini kayaknya. Kalau di Arab kan wanita ya di tempat wanita. Wa duhuli ikhwanihi wa ahlihi ma'ahu. Kemudian bukan hanya pengantin wanitanya yang masuk ke area perempuan, bukan hanya pengantin prianya yang masuk ke area perempuan, juga teman-temannya, saudara-saudaranya, gitu ya, keluarganya si laki itu juga ikut masuk bersamanya. Waqtilati haula bi ahli zaujah wa aqaribiha. Kemudian terjadi percampuran, terjadi perbauran, ya, antara saudara-saudara dan keluarga pengantin pria dengan keluarga pengantin putri, dan keluarga istri, dan kerabat-kerabatnya. Ini harus betul-betul dijaga. Di Indonesia itu sudah Masya Allah. Mungkin di kalangan pesantren masih ada yang menjaga agar tidak terjadi ikhtilat antara tamu laki-laki dan tamu perempuan dalam pernikahan. Wa akhtihim as-suwaral fotografiyah duna hayain. Mereka kemudian mengambil foto bersama, ya, tanpa malu, minallah wa duna ghairatin alal hurumat, tanpa punya cemburu terhadap hukum-hukum agama, terhadap hal-hal yang diharamkan agama. Foto mesra, malah ada yang foto dengan berciuman, misalkan mantannya, janganlah, ya. Awih tiramin li'azamatil makan, atau tanpa menghiraukan keagungan tempat. Wa jalalil haramil muhtaram, serta keagungan tanah haram yang mulia. Karena ini yang ngarang adalah orang Mekah, kemudian dikoreksi oleh beliau pengarangnya. Tanah Mekah itu tanah haram, mulia, itu harus diperhatikan, ya. Makanya saya itu sangat setuju untuk tidak usahlah orang Indonesia, jamaah-jamaah Indonesia itu kemudian melakukan akad di depan Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dan seterusnya, kemudian habis itu foto-foto di serambi Masjid Nabawi dan seterusnya. Itu menurut saya sudah tidak perlu. Kalau itu dibolehkan, dinormalisasi, betapa banyak orang yang akan melakukan itu, dan dia jadi gak sakral gitu loh. Masjid Nabawi itu sudahlah, akad biasa aja. Kemudian tidak usah foto-foto. Kalaupun mau akad, ya sudah akad, habis itu tidak usah foto-foto. Jangan mengganggu kehormatan tempat tersebut. Wa huwa la umri qabihun, katanya Syekh Sayyid Muhammad bin Al-Malik, demi Allah itu adalah hal yang jelek, hal tercela. Wabil haramaini akbah, apalagi di tanah suci di Mekah Madinah itu lebih jelek lagi, gitu. Lebih tercela lagi. Wa syani'un, dan buruk, gitu. Wa min ahlil haramaini asna'u, apalagi dilakukan oleh penduduk Mekah Madinah itu lebih buruk lagi. Nas'alullah ayyarzuqana husnal jiwar. Kami pintakan kepada Allah agar menganugerahi kita adab yang baik dalam bertetangga dengan Allah dan dengan
Rasulullah, dengan Baitullah dan dengan Rasulullah. Amin. Yang terakhir adalah al-walimah. Ya, al-walimah. Wahia adabun minal adab al-matlubah fi zifaf. Walimah atau resepsi adalah salah satu adab yang dianjurkan dalam pernikahan. Wafil hadis sahih aulim walau bisyad. Dalam hadis sahih disebutkan aulim walau bisyad. Buatlah walimah walaupun hanya dengan satu kambing. Ya, bagi orang Arab satu kambing itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi kita kambing itu sudah mahal, sudah mewah gitu. Wayambagi alla taqtasirul walimah alal aghniya. Dan seharusnya walimah tidak dibatasi pada orang-orang kaya saja. Jadi yang diundang hanya kaya-kaya saja, yang kiri tidak boleh, itu tidak boleh begitu. Harus umum. Faqad jaa fil hadis anin Nabi sallallahu sungguh telah datang dalam hadis Nabi syarrut ta'amul walimah yud'a ilail aghniya wa yutrakul fuqara. Hadis berikut. Syarrut ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Walimah yang gimana yang jelek? Yud'a ilail aghniya, yang diundang orang-orang kaya saja. Wa yutrakul fuqara, sedangkan yang fakir ditinggalkan. Itu adalah makanan yang paling buruk jika terjadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.